Halo semua, kali ini saya akan membahas bisnis dan etika dalam dunia modern, tepatnya pada studi kasus Tokopedia. Apa itu etika? Menurut Maryani dan Udido, etika adalah seperangkat aturan atau norma pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau golongan masyarakat atau profesi. Yang kedua yaitu White. Menurutnya, etika adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan kebaikan moral dan menilai tindakan manusia. Jadi, dapat disimpulkan, etika merupakan suatu pedoman yang mengatur dan menilai perilaku manusia, baik perilaku yang harus ditinggalkan maupun perilaku yang harus dilakukan. Apa itu bisnis? Menurut Boni dan Kurtz, bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh semua sistem ekonomi. Kemudian menurut Born dan Petrello, bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dan ditetapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian kita lanjut ke aspek pokok dalam bisnis. Menurut Pitrens, terdapat 3 aspek dan sudut pandang pokok dari bisnis. Di antaranya yaitu sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomis, maksudnya adalah interaksi produsen atau perusahaan dengan pekerja, atau produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kemudian sudut pandang etika dalam bisnis berorientasi pada profit adalah sangatlah wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Kemudian yang ketiga, sudut pandang hukum. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kita lanjut ke tolak ukur bisnis yang baik. Yang pertama, ada hati nurani. Hati nurani merupakan moral yang penting, namun sifatnya subjektif, sehingga tidak terbuka untuk orang lain. Kemudian kaidah emas. Kaidah emas dapat dirumuskan dengan cara positif maupun negatif. Yang terakhir, penilaian umum, disebut sebagai audit sosial. Penilaian di sini haruslah dilakukan oleh suatu forum yang luas guna mencapai suatu tahap objektif. Kita lanjut ke perkembangan etika bisnis, tepatnya pada situasi dahulu. Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf Yunani lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia, bernegara, dan kehidupan ekonomi. Di Georgia, melukiskan bagaimana di perguruan tinggi masalah moral di sekitar ekonomi dan bisnis terutama disoroti dalam teolog. Lanjut pada masa peralihan, tepatnya pada tahun 1960-an. Pemberontakan yang terjadi di Amerika Serikat pada masa itu menyebabkan timbul kesadaran akan masalah ekologis, terutama industri dianggap sebagai penyebab masalah lingkungan hidup. Di samping itu, timbul sikap anti-konsumeritis akibat dari bisnis modern. Salah satu reaksi dunia pendidikan
ialah dengan memberikan mata kuliah baru yang diberikan nama Business and Society. Kemudian etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Di sini terdapat dua faktor yang memberi kontribusi besar kepada kelahiran etika bisnis di Amerika Serikat. Pada saat pertengahan tahun 1970-an, sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah etis sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai tanggapan tepat mengatasi krisis moral saat itu. Salah satu upaya khusus yang dilakukan untuk mengatasi krisis moral ialah dengan menjadikan etika bisnis sebagai mata kuliah. Kemudian etika bisnis meluas ke Eropa pada tahun 1980-an. Pada tahun 1987 didirikan European Business Ethics Network atau EBN yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademi ini dari universitas dan sekolah bisnis serta pengusaha dan wakil organisasi nasional maupun internasional. Kemudian perkembangannya selanjutnya, etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an. Di sini sebelum menjadi fenomena global, etika bisnis sempat mengalami penolakan pada masa lampau. Etika bisnis terbentuk melalui faktor sejarah dan budaya yang cukup rumit pada saat itu. Terdapat 5 faktor sejarah dan budaya dalam etika bisnis. Yang pertama, pada saat kebudayaan Yunani kuno. Yang kedua, agama Kristen, agama Islam, kebudayaan Jawa, dan sikap modern dewasa saat ini. Kemudian untuk kasus etika bisnis pada Tokopedia. Nah, di sini terdapat kasus kebocoran data akun konsumen Tokopedia. Tokopedia dilaporkan mengalami kepadatan, bahkan jumlahnya diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun merchant. Tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di platformnya. Pelaku menjual data di dark web berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, maupun nomor handphone dan password yang masih terhash atau tersandi. Semuanya itu dijual dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Di sini merupakan contoh gambar akun dari hacker yang menjual akun Tokopedia. Ini merupakan akun dari Wei Sodang. Mereka mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data akun pengguna Tokopedia di forum dark web bernama Empire Market. Nah, di sini sangat kelihatan sekali dia melakukan bisnis tanpa memperhatikan pihak lain seperti Tokopedia yang dirugikan karena kebocoran akun tersebut. Kemudian tindakan Wei Sodang yang tidak memperhatikan aspek bisnis ini seperti yang pertama dilihat dari sudut pandang etika. Wei Sodang hanya berorientasi pada profit, namun keuntungan yang diperoleh sangat merugikan orang lain, bahkan dari pihak Tokopedia dan pemilik akun. Kemudian yang kedua dari sudut pandang hukum, Wei Sodang dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan terkait pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Untuk saran, kasus kebocoran data akun konsumen di Tokopedia mungkin tidak dapat dihindari karena dengan semakin canggihnya teknologi modern maka semakin tinggi juga risiko dalam bisnis. Ketentuan di pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, di mana disebutkan pada huruf G bahwa PPMSE sebagai pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk menjaga kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tak terduga atas kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut. Namun, pada pasal 81 tentang ketentuan peralihan, memang ada waktu 2 tahun untuk penyesuaian bagi PPMSE yang telah melakukan kegiatan perdagangan barang atau jasa sebelum berlakunya PP nomor 80 2019. Jadi pihak Tokopedia harus selalu meningkatkan keamanan ekstra agar hal tersebut tidak terulang kembali. Mungkin cukup sekian. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.